pertemuan ketiga kita akan membahas tentang langkah awal di setiap penyusunan proposal, baik skripsi, tesis maupun disertasi. Pada langkah awal itu amat penting bagi kita untuk masuk Om. Login lah masuk. Baru 20 masuk. Ada suara tapi nggak ada orangnya ini. Bismillah semuanya Bapak Ibu. Ya baik, mohon audio di off kan, Bapak Ibu di mute agar tidak humming, crowding. Baik, saya lanjutkan. Pertemuan kedua adalah saya review kembali tentang rancangan penelitian dan logika penelitian. Sekarang pertemuan ketiga kita menginjak pada hal yang paling penting mendesak pada setiap penulisan proposal penelitian, baik skripsi, tesis maupun disertasi, harus pada bagian undang-undang atau itu ada subbab 1.1 latar belakang masalah atau konteks penelitian. Subbab 1.2 itu adalah rumusan masalah atau beberapa yang lain menyebut perumusan masalah, tapi pada penelitian kualitatif disebut fokus penelitian. Pada penelitian kuantitatif disebut 1.1 latar belakang masalah LBM, 1.2 perumusan masalah atau rumusan masalah, tergantung gaya selingkung yang dipakai oleh masing-masing perguruan tinggi. Baik, memang yang tertulis di proposal itu adalah 1.1 di bab 1 pendahuluan, itu adalah latar belakang masalah. 1.2 itu adalah rumusan atau perumusan masalah. Itu yang dituliskan. Tetapi Bapak Ibu sesungguhnya sebelum menuliskan itu, pada saat melakukan early observation atau observasi awal, yaitu yang harus dilakukan oleh seorang peneliti, memang pertama harus melakukan early observation atau pengamatan observasi awal. Dalam rangka apa? Dalam rangka catch the problem, menangkap problem, menangkap masalah. What's the meaning of problem? Problem is distancing between hope and reality, jarak antara harapan dan kenyataan. Apa yang ada di bab 2, apa yang ada dituliskan pada teori, landasan teori, kerangka pemikiran, dan seterusnya, itu adalah hal yang bersifat harapan. Jadi apapun yang yang diteorikan itu adalah harapan, sesuatu yang ideal. Nah, teori yang ideal itu pada kenyataannya, pada realitas empiris, kadang-kadang apa yang terjadi sesungguhnya di realitas empiris nggak sama dengan apa yang diteorikan. Makanya itulah pentingnya riset. Karena pada riset itu intinya adalah mencari jawaban. Riset, mencari dan mencari. Mencari apa? Jawaban. Jawaban apa? Setiap problem, setiap yang dituliskan di rumusan masalah itu problem. Dicari jawabnya. Untuk menjawab rumusan masalah, itu harus melakukan penelitian. Itulah sebabnya penelitian dilakukan dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah. Jadi clear Bapak Ibu, baik di kuali maupun kuanti, maka catch the problem itu wajib dilakukan terlebih dahulu. Walaupun nanti yang dituliskan latar belakang masalah baru perumusan masalah. Sesungguhnya yang terjadi kita di saat kita melakukan penelitian, ya kita melakukan catch the problem atau menangkap problem atau masalah. Problem itu jarak antara realitas dengan harapan cita-cita. Kalau ternyata realitasnya sudah baik, sudah tuntas, kemudian sudah positif, maka pada saat realitas sama dengan kenyataan itu bukan problem. Akan aneh kalau ada problem atau rumusan masalah, apa yang menjadi faktor pendukung, apa yang menjadi kelebihan. Ngapain kita teliti kelebihan? Karena kelebihan, kekuatan itu sama dengan kenyataan. Itu bukan problem. Problem tuh ya faktor penghambat itu problem, ya kan? Kemudian tantangan, ya.
itu problem, tapi opportunities boleh, opportunities atau peluang itu boleh disebut sebagai problem, tetapi tidaklah se ekstrim jika problem itu ditentukan untuk hal-hal yang memang menjadi tantangan, menjadi hambatan, ya, obstacle, menjadi tantangan, bersifat menantang kita, challenge, ya, maka kita mesti merespon ke dalam sebuah penelitian. Baik, jadi Bapak Ibu setelah menangkap problem itu, ya, kemudian problem itu dirumuskan, ya. Sekali lagi sering saya sampaikan, akan lucu dosen meminta mahasiswa untuk mengumpulkan judul. Baik mahasiswa, pertemuan berikutnya silakan untuk mengumpulkan judul. Loh, judul itu ada ketika problem sudah ditemukan. Jangan kita terus mengumpulkan judul kepada dosen pembimbing kita, ya. Sementara kita nggak ngerti problemnya apa. Kan lucu, ya. Jadi judul duluan, baru kita mencari problem, mengada-ada. Maka langkah yang benar itu adalah kita menangkap problem dulu. Baru dari problem itu diformulasikan jadi title, judul, ya. Setiap judul harus mengandung 3 hal. Fokus, modus, dan lokus. Fokus itu masalahnya, modus itu sedikit tentang solusinya, dan lokus tempatnya. Syukur-syukur ada tempus waktunya. Tapi biasanya waktu itu, tempus, disebutkan pada definisi istilah, ya. Di definisi istilah itu kita membatasi lokusnya kapan, lokusnya di mana, tempusnya waktunya kapan. Itu biasanya ada di definisi istilah atau di bab 3 metodologi tentang lokasi penelitian dan seterusnya, itu kita sebutkan di bab 3 di metodologi penelitian. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan seorang peneliti itu adalah menangkap masalah terlebih dahulu. Setelah menangkap masalah, baru kita membuat judul, ya, title, judul yang ada persyaratan tidak boleh dari sekian kata, ya, nggak boleh lebih dari sekian kata. Ada itu aturannya, silakan dilihat pada buku panduan, ya. Lazimnya judul itu tidak lebih dari kalau misalkan fokusnya ada 5 kata, tidak lebih dari 15 atau 20 maksimal, 20 kata, ya. Itu tergantung gaya selingkuh dari masing-masing perguruan tinggi, karena masing-masing perguruan tinggi punya tata cara, ya, berapa kata yang boleh dilakukan, apalagi di pendahuluan sekian, tidak bergantung pada jumlah halaman, tetapi pada setiap subbab, katakanlah di bab 1, ya, pendahuluan, maka bab 1.1 latar belakang masalah harus ada ini, bukan harus sekian paragraf, enggak. Diatur di situ, ya, Bapak Ibu. Sesungguhnya konsisten dengan buku panduan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, maka kita tidak akan keliru lagi. Persoalannya adalah ketika mengorganisasikan diksi kata-kata menjadi kalimat yang dituangkan dalam proposal kita, itulah persoalannya. Kadang-kadang dari kita ada keterbatasan untuk mampu menuangkan kalimat ide-ide menjadi kalimat yang mudah dipahami. Mohon maaf, proposal penelitian itu sebisa mungkin kalimat yang dituangkan adalah kalimat yang denotatif, kalimat yang letterless, ya, tidak menimbulkan bias, biku, ya, sehingga Bapak Ibu tidak boleh di proposal penelitian itu menggunakan kata-kata atau kalimat yang bisa multitafsir, ya, bisa menimbulkan banyak persepsi, ya, itu akan menyulitkan. Karena proposal penelitian itu sendiri sungguhnya adalah bagaimana Bapak Ibu menawarkan, ya, ingin mempertaruhkan keinginan Bapak Ibu untuk meneliti semisal A, ya, tema A, itu harus Bapak Ibu pertaruhkan. Bapak Ibu meyakinkan dosen pembimbing, meyakinkan dosen penguji. Ingat, proposal tesis itu adalah untuk syarat kelulusan program pasca, bukan ulang-ulang undang-undang proyek apa tidak, tapi proposal penelitian adalah usulan penelitian sebagai syarat untuk menyelesaikan program. Kalau di S1 berarti prasyarat untuk meraih gelar S1, ya, proposal skripsi.
Artinya itu dinyatakan lulus jika tidak sekedar lulus ujian proposal, tapi juga ujian seminar hasil. Ya, di S1, S2, S3 juga ada proposal dan seminar hasil. Baik, setelah problem dibuat, ditangkap, kemudian diformulasikan, dirumuskan, kemudian kita sudah punya ancang-ancang judul yang sekurang-kurangnya harus mengandung fokus masalahnya, modus sedikit solusinya, dan lokus tempat penelitian. Syukur-syukur ada tempus, ya. Syukur-syukur ada waktunya. Setelah kita membuat judul atau tema penelitian itu, baru kita menyusun latar belakang masalah. Apa saja? Ya, apa menariknya tema? Apa menariknya problem? Ya, fokusnya apa? Fokus itu apa? Sesuatu yang harus dikaji, ditelaah. Jadi problem apa yang muncul itulah fokusnya. Kemudian modus. Apa kira-kira solusi yang akan kita berikan? Ya, dalam bahasa kuantitatif solusi itu disebut hipotesis. Hipo lemah, tesis pernyataan atau jawaban sementara. Sementara dalam penelitian kualitatif disebut asumsi penelitian, assumption. Assumption itu adalah penjelasan yang masih lemah, meta teori. Meta itu lemah, teori itu penjelasan. Jadi asumsi pada kualitatif itu disebut jawaban sementara. Sementara pada penelitian kuantitatif disebut hipotesis. Jadi di LBM, Bapak Ibu harus bisa meyakinkan siapapun yang membaca, ya, baik dosen penguji maupun dosen pembimbing, bahwa problem yang sedang saya ajukan ini, yang akan saya lanjutkan dengan penelitian untuk mencari jawaban ini adalah menarik. Menariknya apa? Mendesaknya apa? Uniknya apa? Ya. Untuk menariknya itu dengan alasan, dengan reasoning. Alasannya apa menarik itu? Alasannya apa mendesak itu? Alasannya apa unik itu? Sekurang-kurangnya ada 3 hal. Ya, boleh disajikan secara piramida terbalik atau secara piramida. Memang ada sementara yang mengatakan bahwa kalau kuantitatif itu ngomong teori dulu, baru umum dulu teori, baru ke tingkahan observasi yang khusus. Berarti kalau begitu piramida terbalik kuanti. Kalau kuali itu piramida, enggak juga, tergantung bagaimana Bapak Ibu menarasikan. Kalau Bapak Ibu berangkat dari logika deduktif, berarti ngomong yang umum baru yang khusus. Kalau logika induktif, berarti ngomong yang khusus baru menuju yang umum-umum, yang general. Tergantung Bapak Ibu menarasikannya. Jangan terpaku bahwa kalau kuanti harus piramida terbalik, ya, kuali harus piramida, enggak. Jadi khusus ke umum atau umum khusus itu cuma gaya saja, style saja. Yang penting Bapak Ibu, baik kuanti maupun kuali di latar belakang, tunjukkan apa saja menjadi menarik dari problem atau kajian kita. Ungkapkan dengan alasan. Mendesak, ungkapkan alasannya apa. Unik ya, alasannya apa. Ada juga di latar belakang masalah itu setelah menguraikan itu, ada juga yang memasukkan sedikit-sedikit teori, ya. Teori apa yang utama? Biasanya diambil 1-2 teori dimasukkan di latar belakang atau penelitian terdahulu yang paling dekat dengan penelitian kita. Walaupun ada bab 2 tentang teori, landasan teori, dan ada subbab tentang penelitian terdahulu dan orisinal penelitian yang pada umumnya ada di akhir bab 1, tapi beberapa perguruan tinggi meletakkan penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian itu di akhir bab 2. Itu lagi-lagi kembali kepada gaya selingkung. Ya. Gaya selingkung masing-masing program atau perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing dengan itu. Loh, ini kok beda-beda? Iya, karena masing-masing perguruan tinggi itu punya gaya, punya style. Bagaimana memparadekan outline, ya, itu sudah barang tentu sudah difikirkan oleh pihak LP3M, ya. Itu adalah yang menerbitkan buku panduan, itu namanya LP3M. Jadi nggak usah bingung, memang banyak pertanyaan dari mahasiswa itu, loh Pak ini kok beda Pak, saya download di internet kok modelnya kok beda-beda. Iya, memang beda. Jadi tergantung, ya, apakah menentukan sekali, diterapkan sekali jika kita dari apa benar-benar saya
yang untuk melihat kualifikasinya bukan dari situnya, tapi dari jurnal-jurnal yang memang jurnal sendiri, pengelola jurnal sendiri juga disertifikasi, ada gradasi, ada tingkat ya, ada yang tingkat apa katakanlah Sinta 1, 2, 3, 4 itu kan menunjukkan gradasi tingkat, grade ya, grade dari masing-masing pengelola jurnal. Jadi jurnal pun disertifikasi, ya diakreditasi, sama dengan perguruan tinggi juga diakreditasi, itu ada standarnya. Jadi kembali kepada poin kita pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas tentang latar belakang masalah atau konteks penelitian dan rumusan masalah atau perumusan masalah atau disebut di kualitatif disebut fokus penelitian. Hanya beda istilah. Tetapi tetap kita harus konsisten ya. Dimanapun outline yang diterbitkan oleh masing-masing perguruan tinggi, kalau kuali ya konteks ngomongnya, kalau kuanti ya latar belakang masalah. Kalau itu tertukar, berarti yang membuat buku panduan ini kayaknya sudah loss dari tradisi ilmiah yang sudah lazim di dunia akademik ya. Biasanya hal seperti itu sulit untuk dicari bedanya di perguruan tinggi yang memang spesifik ya, kayak ITB, ITS itu kan memang udah pasti kuanti kan, walaupun boleh jadi ada kualinya, tetapi karena sudah nuansa teknik itu pasti kuanti ya, sehingga yang dibahas ya metodologi penelitian kualitatif. Kadang-kadang mereka pakai istilah konteks penelitian, padahal itu adalah tradisi kuali ya, karena memang hal-hal yang kadang-kadang memunculkan perbedaan pada dunia akademik. Tapi yang penting Bapak Ibu paham ya. Kalau ngomong konteks ya mirip-mirip ngomong tentang konteks penelitian, berarti mirip-mirip dengan ngomong latar belakang masalah dan seterusnya. Oke, pada penelitian kuantitatif yang patut dan perlu Bapak Ibu perhatikan adalah ada istilah uji statistik. Bagaimana saya sampaikan di pertemuan kedua, bahwa uji statistik menjadi pisau bedah alat analisis yang paling urgen, yang paling mendesak dan cukup determinan dan selalu dipakai pada Medpen kuanti, selalu pakai uji statistik ya. Nggak mungkin Medpen kuantitatif pakai pakai misalkan analisis interpretatif gitu ya, atau analisis isi misalkan diskus ya, nggak mungkin. Kualitatif pasti analisisnya adalah memakai uji statistik, sehingga dengan demikian Bapak Ibu harus paham dasar atau definisi yang paling dasar tentang statistik ya. Saya tahu bahwa di antara kita ada yang alergi dengan angka-angka. Lihat angka udah alergi, gatel aja. Sudah merasa down dulu ketika sudah dihadapkan dengan angka-angka yang syarat dengan hitungan ya. Padahal SPSS sendiri sebagai aplikasi yang lazim kita pergunakan untuk menghitung pada uji statistik, itu sebetulnya SPSS adalah alat untuk mempermudah. Mempermudah siapa? Mempermudah kita yang dari prodi sosial dan humaniora. Makanya muncul SPSS, Statistical Parametric for Social Studies atau for Social Science. Jadi SPSS itu adalah untuk mempermudah kita-kita yang di prodi sosial dan humaniora ya, mempermudah kita untuk menghitung secara cepat, quick count. Karena sudah tinggal kita input data di Excel ya, kita buka program kita ekspor datanya di program SPSS, tinggal enter aja udah, mencari validitasnya, mencari reliabilitasnya, mencari normalitasnya dan seterusnya ya, mencari koefisien regresi, mencari koefisien korelasi ya, dan seterusnya itu sudah ada, tinggal enter udah muncul tabel dan interpretasi dari temuan di tabel itu. Begitu mudahnya ya program-program yang atau aplikasi-aplikasi yang sudah beredar dan sudah dipakai oleh sarjana-sarjana sosial humaniora yang menggunakan cara pandang atau perspektif Recording stopped. kuantitatif ya. Baik, jadi dua hal ini sangat penting. Recording in progress. Latar belakang masalah dan fokus penelitian atau perumusan masalah. Dua poin ini keliru, maka belakang sudah dipastikan keliru karena sangat berimbas, efeknya sangat kuat.
sebagai landasan yang bisa menunjukkan apakah penelitian kita itu researchable atau tidak, layak dilanjutkan dengan penelitian berikutnya atau tidak. Kadang-kadang dosen penguji pada ujian proposal udah bisa menentukan proposal ini layak enggaknya dari bab 1.1 dan 1.2. Sangat bisa dari situ dilihat. Ya, kalau udah keliru di situ, lalu ngapain kita melakukan penelitian kalau udah keliru di latar belakang atau konteks penelitiannya? Sehingga ini sangat penting, sangat krusial bagi Bapak Ibu untuk mencermati itu. Ya, benar di sini, maka selanjutnya nanti Bapak Ibu kuliah S3 ya, membuat disertasi. Kalau udah benar di situ, udah nggak akan khawatir lagi kita. Repotnya kalau sudah S1 skripsi udah kita jahitkan di tukang jahit, ya, S2 tesis juga menjahitkan. Bagaimana mungkin kita memahami betul roh spirit dari sebuah karya ilmiah, ya, tulisan karya ilmiah, baik makalah, paper dan seterusnya itu kan abstraksi dari penelitian yang dilakukan berhari-hari dan dituliskan beratus halaman, kemudian diabstrak, ya, dipersingkat menjadi sekian halaman saja untuk mewakili apa yang sudah kita lakukan dalam sebuah penelitian. Dan oleh karenanya Bapak Ibu juga harus concern, harus betul, benar ketika membuat latar belakang masalah dengan apa saja yang dimuat di situ sudah kontentif sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai kemudian proposal atau di bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang masalah itu Bapak Ibu kemana-mana lari, nggak jelas apa yang dituliskan di situ. Ya, sekali lagi saya ingin mereview tugas dari Bapak Ibu yang sudah dikirimkan di email saya. Tidak semua yang telah mengumpulkan, ya, sudah saya catat ada beberapa bahkan nggak sampai 60% yang sudah mengumpulkan ke saya, ya. Ada beberapa yang sama bahkan karena itu memungkinkan sekali karena tugasnya saya minta Bapak Ibu mengumpulkan contoh proposal penelitian kualitatif yang sesuai dengan prodi Bapak Ibu. Jadi kalau semuanya download, ya, copy paste dari internet, ya itu besar kemungkinan ada yang sama memang, ya. Yes, pokoknya target saya Bapak Ibu mengumpulkan, kemudian mohon maaf hari ini tidak bisa, saya janji bahwa pertemuan ini kita akan menyanding banding dan tandingkan sekian banyak proposal itu sesuai dengan gaya selingkung masing-masing perguruan tinggi. Tapi oleh karena saya sekarang di perjalanan sehingga sulit bagi saya untuk menyajikan semacam cara kerja kontinem. Kontinem itu membandingkan, ya, kontinem itu membandingkan isi, membandingkan apa yang disajikan, ya, itu namanya kontinem. Sulit bagi saya hari ini untuk, walaupun saya sudah janji, ya, karena saya di perjalanan sehingga sulit bagi saya untuk menyanding banding dan tandingkan dari sekian banyak proposal penelitian yang bergenre kuantitatif. Baik, itu saja presentasi dari saya pada hari ini. Mohon direspon dan saya berharap diskusi kita akan lebih jauh, lebih dalam, ya, membahas tentang metode penelitian kuantitatif. Saya persilakan. Terima kasih pada Pak Dr. Rudolf kami sampaikan untuk kawan-kawan, rekan-rekan terkait dengan pembahasan yang telah disampaikan. Silakan. Namun sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu Pak terkait dengan penjelasan yang disampaikan tadi. Metode-metode yang dipakai itu nantinya apakah memiliki suatu kelebihan masing-masing, misalkan kita menggunakan metode kuantitatif yang sifatnya pendataan terkait dengan lembaga tertentu, itu apakah bagaimana kondisi-kondisi yang perlu kita, langkah-langkah dan cara-cara yang kita gunakan untuk mempermudah mendapatkan data tersebut, Pak. Kemudian mungkin terkait dengan metode yang lain, Pak, ini saya sampaikan terkait dengan pembahasan kualitatif dan kuantitatif. Seberapa objektif penilaian data ilmiah yang didapat dari sekadar ketika kita mendapatkan kualitatif atau kuantitatif, apakah sama-sama memiliki dasar ilmiah yang kuat ataukah mungkin sama-sama ada kekurangan dan kelebihannya.
Baik, terima kasih. Siapa tadi yang bertanya? Bapak siapa? Saya Pak, ketua kelas Pak. Oh, Pak Ketua Kelas, Pak Hilmi ya. Oke. Pak Kosma, ya, baik, terima kasih. Jadi saya jawab ya pertanyaan yang kedua dulu. Jadi apa positif negatif atau kelebihan kelemahan dari masing-masing itu ya? Hampir 5 dekade sejak tahun 1950-an ketika para peneliti berada pada pusaran teori aksi waktu itu ya. Jadi teori aksi yang dimotori oleh para filosof-filosof ilmuwan dari Barat, ya, khususnya dari Jerman dan Inggris, kemudian kalau dari Prancis ya juga, kemudian dari Amerika juga datang gelombang ilmuwan atau gelombang pengetahuan ilmu, ya, yang dimotori oleh aliran Chicago, ya, kalau di Jerman di Eropa itu aliran Frankfurt atau disebut Frankfurt School itu aliran ya. Kalau di Amerika ada Chicago School, aliran Chicago. Sama-sama ingin menunjukkan ada fanatisme para saintis atau para researcher, para peneliti ini masing-masing kaki. Peneliti kuantitatif itu menganggap mereka itu ya lebih valid ya, lebih hebat. Tapi sebaliknya peneliti yang kualitatif, khususnya dari prodi-prodi atau disiplin sosial humaniora, psikologi, itu menganggap ya secara kualitatif yang syarat dengan narasi valuable yang mengandung nilai itu yang lebih bagus gitu ya, lebih memiliki akses atau memiliki pengaruh yang lebih baik pada perkembangan peradaban manusia. Jadi masing-masing punya fanatismenya sendiri-sendiri ya. Kemudian diambil jalan tengah ya, ada beberapa ilmuwan yang seperti Auguste Comte ya, kemudian beberapa penelitian khususnya sosiolog di kalangan sosial humaniora, itu sarjana sosiologi itu adalah sarjana pertama ya di bidang sosial humaniora yang menaruh arti pentingnya penelitian secara kuantitatif. Karena banyak sekali para fisikawan atau ilmuwan saintis eksak itu yang concern ya, tertarik untuk masuk ke lingkup ilmu sosial, sehingga sosiologi menjadi panglima, menjadi pionir ya, peneliti sosial tetapi yang ingin atau meminjam cara kerja peneliti yang dari tradisi eksak atau kuantitatif ya. Itu adalah bagus untuk menengahi fanatisme peneliti yang kuali dan kuanti. Nah, Bapak Ibu yang basicnya adalah sosial humaniora, pendidikan tarbiyah itu masuk ke sosial humaniora, itu memang tradisinya kuali, nggak bisa dipungkiri itu kualitatif. Tapi mengapa kok dikenalkan dengan tradisi kualitatif? Ya, agar Bapak mengikis fanatisme tadi. Atau setidaknya ketika Bapak Ibu menjadi dosen, jadi pembimbing ya, ketika mahasiswa Bapak Ibu itu mengambil tradisi kualitatif, Bapak Ibu mampu ya bisa memfasilitasi itu. Beda dengan kalau Bapak Ibu terlalu fanatik kuali saya ya, pada saat mahasiswanya melakukan pembimbingan tapi dengan genre kualitatif, Bapak Ibu nggak bisa bicara nanti marwah dari seorang dosen itu kan juga dipertaruhkan di situ. Jadi saya pikir terlepas dari positif dan negatif ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Kalau bagi saya, saran saya untuk kita semua ya harus tahu dua-duanya ya, nggak cuma hanya mengerti di satu mata saja. Mata kanan kiri harus jalan. Kalau kuali itu lebih di kanan, kalau kuanti itu lebih di kiri. Otak kiri itu lebih numerik ya, otak kanan itu lebih verbal. Kualitatif verbal itu di otak kanan, di mata kanan. Tapi mata kiri atau otak kiri itu dominan untuk hal-hal yang numerik, yang spasial ya. Jadi dua-duanya harus dilatih, dua-duanya kita harus skillful di situ, mampu di dua-duanya. Jadi saran saya, betapapun ini prodi sosial humaniora atau tarbiyah pendidikan ya, jangan menutup kemungkinan, jangan menutup diri untuk tidak mau belajar hal-hal yang bersifat numerik ya. Itu tetap harus kita kedepankan. Jadi menjawab pertanyaan mahasiswa yang pertama tadi, Bapak Ketua Kosma,
ingin saya sampaikan bahwa masing-masing iya memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi terlepas dari itu semuanya, kita harus siap membuka diri ya. Mata kanan dan mata kiri harus berjalan seiring ya, seperti dua rel ya, itu kan tidak mungkin bersatu ya. Mereka berpisah tapi seiring sejalan ya, berjauhan tapi seiring sejalan ya. Filosofi rel itulah. Pak, rel kan juga ada crashnya kan? Iya, sekali waktu juga harus ada crashnya juga ya. Ada persilangan di situ. Baik, demikian. Silakan yang lain. Terima kasih Pak. Pertanyaannya Pak Agus, silakan untuk pertanyaan. Waalaikumsalam. Ya, ciri khasnya ya jadi kalau piramida berarti kita ngomong khusus ke umum, ya kan? Kalau piramida terbalik berarti kita ngomong umum dulu baru khusus ya. Recording stopped. Walaupun pada beberapa tahun-tahun yang lalu itu ada semacam pakem ya. Jadi kalau kualitatif tuh kebanyakan berangkat dari observasi baru membangun teori, berarti pakai logika induktif ya kalau dulu ya. Sementara kualitatif itu berangkat dari teori kemudian ingin kita buktikan cara parsial itu ya. Ada sementara anggapan begitu, tapi sekarang enggak ya. Format penulisan kita mau piramida atau piramida terbalik terserah, sudah bebas. Yang penting di situ ada logika, ada argumentasi yang Bapak Ibu sampaikan di latar belakang masalah bahwa kenapa problem ini penting, kenapa problem ini mendesak untuk ditemukan solusi, kenapa problem ini unik ya. Itu saja yang paling penting. Terlepas mau diformulasikan secara piramida atau piramida terbalik bebas ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah nggak ada lagi fanatisme harus begini begitu. Yang penting kontennya. Ya, di bab 1.1 itu kontennya latar belakang yang ungkapan itu mau piramida atau piramida terbalik. Memang ada beberapa buku ya, buku-buku lama itu yang menegaskan secara konfirmatif bahwa kalau kuali harus piramida misalkan, kuanti harus piramida terbalik. Memang ada buku-buku yang menganjurkan seperti itu, tapi sekarang sudah enggak. Jadi ilmuwan sarjana sekarang ya, researcher, peneliti sekarang itu sudah berpikirnya enggak pada format begitu, tetapi kontennya. Yang penting di setiap subbab itu ada definisi dan fungsi kontennya ya. Saya sering sebutkan istilah definisi dan fungsi. Latar belakang masalah, definisinya apa, fungsinya apa, perumusan masalah. Pada poin bab itu definisinya apa, fungsinya apa, tujuan penelitian, definisinya apa, fungsinya apa, manfaat penelitian, pahami selami, definisinya apa, fungsinya di manfaat penelitian apa, dan seterusnya. Kalau itu sudah dipenuhi, nggak akan ada lagi pertanyaan. Ya. Di ujian proposal itu yang ditanyakan kan sesuatu satu, sifatnya bisa menguji, ya. Ingin menjajaki seberapa jauh mahasiswa itu memahami apa yang dituliskan. Tapi yang kedua, bagi dosen-dosen yang simpel nggak banyak. Contoh misalkan ujian proposal, ya saya seorang penguji, kalau saya ada yang mendesak dan unik sekian, bacakan satu paragraf aja enggak, di halaman berapa itu rumusan masalah satu misalkan di halaman berapa poin dari bahasa, sedikit jawaban yang seolah-olah dengan mahasiswa mampu Pak di halaman sekian tuh berarti dia betul-betul menguasai apa yang dia tuliskan ya. Kadang-kadang halaman berapa aja nggak ngerti karena dia nggak nulis, terima jadi di halaman berapa bingung baru buka-buka di situ. Jadi
Ini adalah cara berpikir lateral ya. Cara berpikir lateral seorang dosen penguji nggak perlu nanya yang macam-macam kepada mahasiswa. Cukup di halaman berapa Anda tuliskan itu. Di halaman berapa Anda sajikan itu. Singkat, simple, tapi pertanyaan itu sudah mampu untuk menggali, ya, menjajaki sejauh mana mahasiswa memang menguasai betul apa yang dia dituliskan, ya, apa yang telah dituliskan oleh si mahasiswa. Demikian, Bapak. Silakan direspon jawaban saya, jangan diterima mentah-mentah. Silakan yang lain. Silakan pada Pak Rahman, mungkin ada pertanyaan. Kami silakan. Mungkin ada yang mau merespon atau mungkin ada sanggahan, kami juga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen yang kami hormati, jadi begini Pak dosen ya. Jadi bagaimana langkah yang harus kita lakukan agar di latar belakang masalah dan rumusan masalah itu sinkron, Pak. Nah, jadi yang kami tanyakan langkah apa yang harus kita lakukan. Itu aja Pak dosen. Ya, kalau ditanyakan langkah apa ya, langkahnya harus tegap maju jalan ya. Tegap itu artinya ya sinkron itu seperti orang konsolidasi ya. Orang konsolidasi itu kan merapatkan barisan, ya kan? Kalau rapat ya harus baris, dan kalau baris harus rapat. Ya, tegas dan maju jalan. Kadang-kadang apa yang menjadi rumusan masalah kemudian dihantarkan pada latar belakang masalah itu pengantarannya itu nggak menuju kepada menunjukkan betapa penting, mendesak, urgen masalah. Jadi kan nggak sinkron di situ. Sinkronisasi itu diperoleh atau mampu disajikan mahasiswa secara sinkron jika di latar belakang betul-betul mengantarkan. Jadi punya latar belakang itu nggak perlu banyak-banyak. Disertasi saya latar belakangnya 11 halaman. Disertasi loh ya, 11 halaman. Saya lihat kemarin saya nguji skripsi itu latar belakang 20 halaman. Apa yang diomongin di situ? Ya, kalau yang diomongin memang ada kaitannya dengan masalah, nggak masalah. Akan menjadi masalah kalau yang dituliskan di situ nggak ada hubungannya dengan masalah. Itu yang jadi masalah. Sehingga nggak harus banyak, ya. Sinkronisasi itu tidak perlu banyak. Misalkan untuk menunjukkan apa pentingnya masalah, 3 paragraf cukup. Untuk menunjukkan mendesaknya masalah, 3 paragraf cukup. Ya. Jadi argumentasi tulisan di latar belakang itu sangat menunjukkan karakter dan keterampilan menulis seorang mahasiswa itu kelihatan di latar belakangnya. Kalau di konteks penelitian, kalau di latar belakangnya itu kemana-mana larinya, apalagi nggak sinkron, nggak ada hubungannya, ya sulit. Sehingga kalau ada pertanyaan bagaimana langkah sinkronisasi itu, ya sejauh yang disajikan, dituliskan di latar belakang itu betul-betul mengantarkan arti penting, mendesak, uniknya masalah, problem, ya sudah, itu sudah sinkron namanya. Jadi Bapak Ibu ya, sederhana sekali contoh sekarang misalkan kita mau meneliti apa gitu ya, problem apa kita tangkap, ya kita nemukan problem masalah apa. Coba uraikan. Bapak Ibu harus mampu berargumentasi kenapa masalah problem ini penting. Kenapa problem ini mendesak misalkan. Sehingga gampang. Ini jadi budaya. Ya, berarti lulus. Jadi demikian Bapak Ibu ya. Nggak ada lagi kata bingung pada diri kita ya. Walaupun langkah-langkah itu patut kita buat ya untuk ya kembali lagi sinkronisasi itu enggaknya itu adalah tergantung dari Bapak Ibu mampu untuk apa? Tidak harus banyak ya, tidak harus memerlukan banyak halaman yang harus kita sajikan, enggak. Bapak Ibu tahu disertasi di luar negeri itu 20 halaman. Tesis itu 20-an, semuanya 2 halaman. Kita mendeterminasi, walaupun disertasi saya sendiri ada sekitar 350
halaman ya. 400 dengan lampi menentukan, nggak mendeterminasinya ya. Banyak yang itu mengeluh para mahasiswa itu kok, Pak, sudah jadi nih tesis saya. Bisa Pak, saya ujian seminar hasil. Sudah jadi berapa halaman? Sudah 150. Jangan. Tesis itu minimal 200 halaman. Loh, itu ya kaprah ya. Bapak Ibu tidak harus misalkan nanti jadi dosen, pembimbing atau apapun itu, jangan menentukan kualitas dari jumlah halaman. Yang penting kontennya, isinya itu yang penting. Amplopnya enggak masalah, enggak perlu, enggak penting. Itu saja. Ya, silakan yang lain. Atau mungkin barangkali mau merespon balik. Ya, Ini Pak. udah banyak yang second ini. Ya Pak, mau respon dulu bentar Pak. Mohon maaf nih, izin Pak Ya, dosen. silakan. Kalau bagaimana kalau menemui dosen yang seperti itu Pak Dokter, maksudnya yang tadi harus 200 halaman, sedangkan kan isinya yang penting. Ya gimana Pak dosen? Apa namanya solusinya? Apa kita ikutin apa? Gitu. Terima kasih. Ya, Anda sholat hajat 2 rakaat ya, kirim Fatihah untuk yang bersangkutan, sebelum datang ke rumah ya, bawa jeruk buah-buahan ya, dirayu lah, dirayu begitu. Pak, saya mampunya cuma sekian halaman, masa nggak bisa sih gitu ya? Ya pakai argumentasi lah Bapak ya, tunjukkan bahwa tulisan kita itu kontentif, argumentatif. Kadang-kadang itu hanya untuk menutupi saja. Ini kurang halaman Mas. Padahal maksudnya apa? Ini kurang berisi, gitu ya, kurang berkualitas itu ya. Jadi kita saling saling introspeksi lah. Kalau memang sudah dipandang bahwa ini sudah kontentif, kemudian argumentatif ya, dan sudah researchable dari tingkat langkah dan upaya kita, effort kita ya, kemudian dari sisi penulisan sudah memenuhi kriteria definisi dan fungsi di masing-masing subbab. Ya, selalu saya sampaikan, Bapak Ibu harus memahami subbab itu ada definisi dan fungsi. Latar belakang masalah, definisinya apa? Definisinya adalah tempat untuk menyajikan hal-hal yang mengantarkan kepada perumusan masalah. Fungsinya apa? Ya fungsinya untuk menjelaskan lebih lanjut kenapa masalah itu penting. Rumusan masalah, definisinya apa? Ya hal-hal yang akan dicari tahu jawabannya. Fungsinya apa rumusan masalah? Ya untuk menjadi dasar penelitian, untuk dicari jawaban berupa data atau informasi, tergantung jenis kelamin dari penelitian yang kita tradisikan, kita jalankan. Jadi Bapak Ibu setiap subbab itu mengandung definisi dan fungsi. Bab 4, penyajian data, definisinya apa? Ya tempat untuk menyajikan data-data sebagai data-data mentah dari informan atau responden. Itu penyajian data. Fungsinya apa? Ya sebagai bahan dasar bagi Bapak Ibu untuk menganalisis atau membahas. Cara membahas gimana? Mendiskusikan data atau informasi dengan teori yang kita paradekan di bab 2. Maka dialog antara data informasi dengan teori itulah disebut pembahasan. Ya, simpel kan? Kalau sudah tahu definisi dan fungsi dari masing-masing bab dan subbab, Bapak Ibu sekali duduk, ya itu sampai ngantuk, ya selesai. Ya selesai di terakhir Bapak Ibu mengetik atau menuliskan. Jadi nggak sulit, ya Bapak Ibu nggak sulit. Skripsi, tesis, disertasi itu nggak sulit. Yang sulit itu apa? Yang nggak mudah itu pasti sulit. Semua hal itu adalah mudah, kecuali yang sulit. Itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu cermat dan sesuai dengan prosedur yang akan sulit, ya. Baik. Baik, silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih. Bapak yang saya hormati. Tadi Bapak menyampaikan beberapa hal tentang penelitian yang kuantitatif dan bagaimana bahwa penelitian yang riset dan yang berbeda untuk ekspresi ini berbeda berbeda.
Nah, ini saya tanyakan untuk membedakan relevansi isi dari metode penelitian yang masing-masing tentang itu yang penting itu apa Pak? Dalam menyusun penelitian kuantitatif. Suaranya sih Bapak, saya mendengarkan ini agak tidak besarkan kan? Halo, Ya, suaranya agak kecil. halo Bapak. Ya, silakan. Intinya apa yang tanya? Inti pertanyaan Pak, kalau kan di tiap faktor itu kan beda-beda Pak metode penelitian yang usul untuk kemajuan dari Pak. Jadi mungkin Bapak tadi kan sampaikan bahwa penelitian kuantitatif itu mungkin bisa berbeda dengan faktor lain metode penelitian yang Pak susunan metode Pak. Jadi yang pertama saya Pak intinya apa yang paling penting Pak yang harus diperhatikan dan disiapkan Pak. Itu masalah Pak. Ya, saya tangkap. Jadi yang paling penting adalah Bapak harus balik pada kawan-kawan ya. Jadi jangan lihat saya minum dari kawan-kawan lain. Udah kadang ditulis dengan baik, rapi, kan harus dengan buku panduan yang dipelajari oleh Bapak kuliah itu akan menjadi kita. Jadi yang paling penting itu setelah kita tahu apa panduannya, panduan itu sudah dijelaskan di bab 1.1 apa yang disaksikan di situ tulisan uangan itu sudah ada biasanya ya Bapak ya. Jadi jangan berangkat dulu membuat kita merancangkan masalah ini Bapak Ibu karena nanti pengen tempat waktu ya Bapak udah nyiapin itu membuat penelitian ya Bapak juga misalkan kan terlanjur tuliskan kan yang seberapa tinggal menyesuaikan mengadjust dengan pada apa yang bisa di pedoman penulisan ya Bapak tinggal menyesuaikan saja beda istilah kadang-kadang maksudnya sama ya beda istilah maksudnya sama tinggal menyesuaikan saja. Memang ada kesulitan beberapa mahasiswa baru itu ada kesulitan, belum lagi kesulitan kalau sudah berhadapan dengan faktor non akademik yang masing-masing dosen itu juga beda-beda. Ada yang dosen itu gampang ditemuin ya, tidak harus ketemu di rumah. Ada dosen yang saklek ya, konservatif ya, kita harus di kampus gitu, harus sopan, rapi, ramah ya. Ada yang seperti itu yang killer dan faktor non akademik gitu. Tapi kalau kita menjunjung tinggi nilai saintifik ya, keilmiahan ya, dunia ilmiah itu ya dunia akademik itu ya prosedural. Jadi Bapak Ibu sejauh dan selama sesuai prosedur atau dalam hal ini Bapak Ibu sesuai dengan apa yang tertuliskan pada buku pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh misal di kampus kita program pasca, ya sudah kita ikutin aja di situ ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah susah-susah ya menghadapi dosen yang killer sekalipun ya. Ya nanti Bapak Ibu akan mengalami itulah ya. Biasanya bersakit-sakit dahulu ya, batuk-batuk kemudian. Ya. Kadang-kadang kita dapat dosen killer itu juga sisi positifnya kan tulisan ilmiah kita kan jadi lebih berbobot kan ketimbang dosen yang sudah kerjakan sampai selesai. Kalau sudah selesai silakan temui saya. Ada banyak seperti itu ya, giliran udah selesai nemuin dosennya ternyata banyak dicoret kan, pusing juga kan. Mendingan sejak awal udah dicoretin dulu ya. Sudah ada revisi-revisi yang konstruktif gitu. Jadi prinsipnya ya lalui saja proses ini. Tapi secara prosedur Bapak sudah memahami definisi dan fungsi. Setiap subbab, setiap bab itu ada definisi dan fungsi. Definisi dan fungsi. Itu saja. Silakan. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Ada tanggapan? Kalau enggak, silakan Mas Dimas. Baik Pak Dokter, terima kasih atas waktunya dan teman-teman yang lainnya juga terima kasih. Yang ingin saya sampaikan Pak Dokter izin menyampaikan
Jadi di dalam waktu saya selama S1 kemarin, dosen saya menyampaikan bahwa skripsi itu harus ada memiliki keterkaitan kesenjangan antara kenyataan dan teori gitu. Baik itu di dalam penulisan yang kamu buat. Nah, dalam hal yang kami ingin sampaikan ke jenengan, yang saya tadi juga disampaikan latar belakang itu, langkah-langkahnya gimana? Nah, sepemahamannya kami terkaitan dengan di latar belakang itu harus adanya yang tadi jenengan sampaikan, menariknya apa, uniknya apa, kemudian undang-undang yang mendukung dalam hal latar belakang masalah itu apa, kemudian kalau ada ayat Al-Quran atau hadis boleh dimasukkan, kemudian teori-teori lainnya yang mendukung sifatnya latar belakang, sifatnya yang penelitian itu. Nah, namun dalam kenyataannya, dalam hal kita nantinya menulis tesis, bahkan nanti disertasi kalau memang lanjut S3, nah itu di dalam kesenjangan yang kami tanyakan ini, apakah itu melihat dalam hal sisi di bab 1 saja, atau dari sisi mana kami tahu bahwa adanya kesenjangan. Nah, karena yang kita pahami dalam hal penelitian itu kan, kita pasti mengetahui jawabannya waktu di bab 4, dokter. Jadi kayak hasil temuannya, oh ternyata berbeda. Nah itu jadi dalam hal kita melakukan riset nantinya itu dari sisi mana kita bahwa mengetahui kesenjangan yang akan kita lakukan itu, oh ternyata nggak sama ya dengan itu. Jadi mohon untuk pencerahannya mungkin dokter dan teman-teman di sini mungkin nantinya akan melakukan riset. Terima kasih dokter. Iya, bagus sekali nih, sangat filosofis pertanyaannya ya. Jadi tidak ada penelitian yang replikatif atau duplikatif. Itu artinya sama juga ketika kita diminta untuk memberikan sesuatu yang baru, ya tidak ada yang sama sekali baru di dunia ini. Tidak ada yang sama sekali baru. Ya, kalaupun itu misalkan kita berbeda pada apa, makanya pentingnya penelitian dahulu, dan originalitas penelitian itu penting untuk menunjukkan sanding banding tandingnya. Sanding itu samanya apa, banding itu bedanya apa, tanding itu apa, kelebihan penelitian kita itu apa di sana ya. Jadi kadang-kadang ya itu tadi sama ketika pada awal tadi saya katakan bahwa tidak ada penelitian yang sama sekali baru ya. Ketika kita diminta untuk memberikan kebaruan atau novelty dalam bahasa disertasi ya, disertasi itu ada poin namanya novelty atau kebaruan. Kebaruan apa yang saudara peneliti bisa tunjukkan pada semua orang ya, walaupun kita menunjukkan sesuatu yang baru ala kita ya, ternyata kita cuma nggak tahu saja kalau di tempat lain itu sudah ada atau di penelitian lain itu sudah ada, sehingga kebaruan kita jadi mentah kan di situ kan, inovasi kita atau di discovery kita atau invensi kita ternyata oh enggak begitu baru ternyata. Sehingga dengan demikian tidak ada penelitian yang sama sekali baru. Betapapun levelnya disertasi, betapapun profesor yang melakukan penelitian, ahli peneliti yang sudah canggih, sudah sahih ya, enggak bisa. Ya, makanya dalam tradisi kita, para ulama kita ada qaul jadid, ada qaul ya kan, ada qaul yang terbaru ya, tapi juga ada yang awal ya kan, qaul qadim. Sehingga itu dalam sisi disiplin kita ya, pendidikan agama Islam misalkan. Tapi dalam riset itu tidak ada yang sama sekali baru. Ya, kita tidak bisa memastikan, meyakinkan pada semua pihak bahwa kita benar-benar baru pada sesuatu. Walaupun itu kebutuhan sebuah penelitian, kita nanti akan ditanya itu. Mana saudara novelty Anda? Fact finding, temuan fakta Anda apa? Ya harus kita jawab. Faktanya saya menemukan ini pada penelitian saya. Makanya ada batasan penelitian, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengungkapkan batasan penelitian. Ya, ada batasannya penelitian itu. Jadi sejauh yang saya teliti misalkan cuma sejauh 2 tahun, hanya terbatas pada sekian responden, harus hanya terbatas pada sekian informan dan seterusnya. Dengan menunjukkan batasan itu, Bapak tidak akan ditembak, Bapak tidak akan disalahkan. Kenapa kok cuma seperti ini hasil penelitian saudara misalkan, ya? Sehingga kebaruan itu bisa kita buat minimal. Yang namanya kebaruan novelty itu adalah saya ingin memberikan penjelasan baru, bukan temuan baru, tapi memberikan penjelasan baru, memberikan alasan baru. Itu adalah bahasa yang paling gampang ya, yang bisa membuat penguji dan pembimbing itu langsung iya, memaklumi jawaban saudara. Jadi jawab ya,
digarisbawahi ketika ditanya kita didesak ya untuk memberikan penjelasan tentang hal baru apa, novelty apa yang saudara temukan dalam penelitian saudara, maka Bapak Ibu bisa menjawab, Pak, Bu, yang saya sajikan tentang kebaruan novelty ini adalah sebatas saya mampu memberikan penjelasan baru atau penjelasan saya diharap mampu memberikan gambaran baru, deskripsi baru, reasoning baru, alasan baru, tafsir baru, dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu nggak akan disalahkan. Jangan khawatir di situ. Ya. Jadi sekali lagi persoalan novelty atau temuan itu, kebaruan itu, Bapak bisa berargumentasi. Toh tulisan Bapak Ibu, sejauh Bapak Ibu menuliskan dengan bahasa dan kalimat sendiri itu sudah baru. Dari sisi Bapak Ibu. Ini baru Pak. Baru saja saya tulis. Ya. Ala saya. Ada pengalaman yang lucu ya, yang konyol ya, ada mahasiswa dari saya ingat dari Banjarmasin ya. Aduh, kalau dia ngomong tuh bahasanya udah antara subjek, predikat dan objek keterangan tuh enggak karu-karuan ya. Tapi karena si mahasiswa ini menuliskan ala dia, sehingga ketika dicek plagiasi 5%. Jadi sementara yang menuliskan cara baku ya dengan tata kalimat yang baik, malah kena cek plagiasinya ya, itu bisa sampai 25%. Sementara yang bikin kalimat dengan bahasa sendiri yang nggak karu-karuan itu malah 5%, ya kan? Padahal syarat utama untuk bisa ikut ujian itu kalau plagiasinya di bawah 30%. Betapa enaknya yang biasa nulis dengan acak-adul itu ya, lolos mesin plagiasi itu cuma 5%. Padahal kalau diteliti secara benar ya, dikoreksi secara tata bahasa itu udah nggak karu-karuan. Tapi mesin kita, mesin plagiasi kita, cek plagiasi kita ternyata meloloskan dia yang hanya terkena kualifikasi 5%. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa pakai dua strategi ini. Cara memparafrase yang baik itu adalah Bapak Ibu dengan bahasa sendiri yang betapapun bahasanya itu nggak karu-karuan ya. Ini pengalaman saya. Saya membimbing bacanya itu udah, aduh nggak ada hati saya baca ini bahasanya gimana cara memahami ya. Tapi lolos, dia bisa lolos ujian proposal. Sementara yang bahasanya baik, baku itu nggak lolos, itu kan aneh ya. Kemudian kami mengambil kebijakan. Jadi uji plagiasi atau uji lolos untuk ujian itu diuji secara mesin dan diuji secara manual. Ya hati-hati. Saya dengar dari pengelola perguruan tinggi ya akhir-akhir ini ada dua jenis pengujian, diuji secara mesin dan diuji secara manual. Jadi Bapak Ibu nanti juga akan semakin sulit ya. Tapi yakinlah kalau Bapak Ibu menuliskan dengan bahasa sendiri ya, betapapun terkesan baku, tapi kalau tulisan sendiri ya, jadikan memparafrase itu membuat kalimat langsung tidak langsung ya. Yang aktif jadi pasif, yang subjek dipindah jadi objek, objek jadikan subjek, itu aman. Ketika Bapak menukil, mencuplik atau apa ya istilahnya mensitasi dari pendapat-pendapat para penteori, kemudian diparafrase dengan cara Bapak menuliskannya kembali dengan bahasa Bapak, insya Allah itu nanti akan lolos ya. Itu saja.